Tidak ada pemain yang jelek, yang ada klub yang tidak bisa memanfaatkan pemain. Bisa juga karena klub tidak sanggup mengeluarkan potensi pemain, atau memang klub tersebut tidak tepat untuk seorang pemain tertentu. Ferran Jutgla cocok dengan kredo tersebut. Ia bukanlah pemain yang buruk, tapi Barcelona tampaknya bukan tim yang cocok untuknya. El Barça tidak punya waktu untuk terus mempercayai Ferran Jutgla. Robert Lewandowski lebih menggiurkan, sedangkan Jutgla lebih baik dibuang saja. Penyerang Polandia itu merapat ke klub tuas ekonomi, sedangkan Jutgla terbuang. Klub Brugge menampungnya, dan di sanalah Ferran Jutgla bersinar. Kala Barcelona meski bergantung dengan klub lain untuk lolos ke fase gugur, pria 23 tahun itu sudah membawa klub Brugge lebih dulu melenggang ke 16 besar Liga Champions. Jika kita menarik ingatan ke belakang, Ferran Jutgla sejatinya merupakan pemain muda potensial Blaugrana. Pemain kelahiran San Julià de Vilatorta Spanyol itu diangkut Barcelona B dari klub Spanyol lainnya, Espanyol B. Jutgla datang ke Barcelona B dengan status bebas transfer. Pada musim 2021-2022, Ferran Jutgla bermain di Barcelona B yang bertarung di kasta ketiga Liga Spanyol. Penampilannya sangat apik di sana. Ferran Jutgla mencetak 19 gol dan 6 assist dari 32 pertandingan di kasta ketiga Liga Spanyol bersama Blaugrana B. Musim yang sama ketika itu, ia juga sempat dipanggil tim senior Barcelona. Pelatih Barcelona yang baru saja ditunjuk ketika itu, Xavi Hernandez, melacak kemampuan Jutgla. Kegemilangan sang pemain membuat Xavi kepincut dan memberikan kesempatan pada Jutgla untuk bermain di Barcelona. Namun Jutgla memberi kesan debut yang lambat ketika menghadapi Osasuna. Gol perdananya di Barcelona justru tercipta di laga persahabatan untuk menghormati Diego Maradona di Arab Saudi melawan Boca Junior. Walau begitu, Ferran Jutgla masih dipercaya Xavi. Minimal ia diberi kesempatan bermain di La Liga, terutama ketika Blaugrana dihimpit cedera. Ketika menghadapi Elche di La Liga musim 2021-2022, Memphis Depay, Martin Braithwaite, dan Ansu Fati tidak tersedia. Xavi pun memilih memainkan Jutgla alih-alih Luuk de Jong. Jutgla mencetak gol di laga itu dalam kemenangan 3-2 atas Elche. Sayangnya kepercayaan Xavi tidak bertahan lama. Gol itu adalah satu-satunya gol yang ia cetak di La Liga dari 6 laga. Selain itu, Jutgla bermain di 2 laga Barcelona di Copa del Rey dan mengemas 1 gol. Sisanya ia jarang bermain meski Jutgla juga turun di Piala Super Spanyol. Seiring datangnya pemain-pemain baru di tubuh Barcelona, Ferran Jutgla mengalami kesulitan dalam bersaing. Ia tak terpakai di Camp Nou, hal itu memaksanya harus segera pindah ke klub lain yang sudi memainkannya secara reguler. Oleh Barcelona, Jutgla akhirnya dijual ke klub Brugge. Harganya sangat-sangat murah, yaitu 5 juta euro. Itu pun dengan klausul tertentu. Dilansir Football Espana, Barcelona berhak mendapatkan 10% jika klub Brugge menjual Ferran Jutgla ke klub lain. Sungguh siasat yang sangat materialistik. Barcelona tidak mau memakai Jutgla, tapi bersamaan dengan itu, Blaugrana tidak mau sepenuhnya kehilangan uang atas Jutgla. Kalau begini kan, ketika Jutgla tampil mentereng dan dijual oleh klub Brugge, Barcelona tetap mendapat transferan duit. Langkah antisipatif itu sejauh ini sepertinya akan berbuah, karena Ferran Jutgla tampil mengesankan ketika berseragam klub Brugge. Ia sangat produktif dalam mencetak gol, entah itu di Liga Domestik maupun di Liga Champions Eropa. Kita mulai dari bagaimana ia begitu mudah mencetak gol di Liga Champions. Sejauh ini Ferran Jutgla sudah mengemas 2 gol dan 2 assist dalam 4 laga di Liga Champions Eropa. 2 gol itu satu tercipta saat menghabisi Atletico Madrid 2-0, dan sisanya ia kemas ketika mengeksekusi penalti saat klub Brugge mempermalukan Porto 4-0. Sementara itu di Jupiler Pro League atau Liga Utama Belgia, Ferran Jutgla sudah bermain di 10 laga klub Brugge. Dari situ, 6 gol dan 3 assist sudah ia kemas.
Angka ini tentu akan bertambah karena Ferran Jutgla tidak bisa berhenti mencetak gol untuk klub Brugge. Penampilan apiknya bersama klub Brugge menunjukkan bahwa Jutgla tidak salah memilih klub. Ia benar mengatakan bahwa klub Brugge adalah klub yang sempurna untuk terus berkembang. Persaingan di Jupiler Pro League juga tidak terlalu ketat. Tuntutannya juga tidak akan seberat jika bermain di Barcelona. Maka tidak mengherankan bila Jutgla bisa terus tampil impresif bersama klub biru hitam. Apalagi ia adalah pemain versatile di lini depan. Ia bisa bermain menjadi sayap kiri maupun kanan. Jutgla juga bisa diplot sebagai striker tengah atau bisa juga menempati posisi penyerang lubang atau second striker. Fleksibilitas posisinya di lini depan juga ditopang dengan insting mencetak gol yang tinggi. Ferran Jutgla bisa sangat berbahaya di dalam kotak penalti. Dari 19 golnya di musim lalu untuk Barcelona B, kebanyakan berasal dari dalam kotak penalti. Jutgla juga sudah melepaskan setidaknya 75 tembakan ketika bermain di Barcelona B. Dari situ kita tahu, klub Brugge benar-benar mendapatkan pencetak gol yang klinis. Itu tidak berlebihan karena Jutgla sudah membuktikannya. Di Liga Belgia, Jutgla sekurang-kurangnya melepaskan 33 tembakan dan 17 diantaranya menemui sasaran. Rata-rata, Jutgla bisa menciptakan 2,39 tembakan tepat sasaran per 90 menit. Meski nilai expected goals Jutgla masih belum tinggi, FBref mencatat hanya 0,33 per 90 menit nilai pengharapan golnya di luar penalti. Dengan kata lain, dari tembakan yang ia lepaskan, kemungkinan terciptanya gol adalah 33%. Nilai pengharapan gol Jutgla memang sedikit, tapi ia bukanlah tipikal striker seperti Erling Haaland dan Robert Lewandowski. Jutgla tidak hanya bergerak menusuk dan menjemput umpan, tak jarang ia juga bergerak melebar. Pergerakan ini ketika di Barcelona B sangat berdampak, apalagi dalam skema 4-3-3, Jutgla bisa bermain di posisi sayap. Nah, di Belgia sepertinya juga kurang lebih sama. Karl Hofkens beberapa kali memakai skema 4-3-3. Jutgla ditaruh di posisi sayap seperti ketika menghajar KV Mechelen 3-0 di Liga Belgia. Sementara ketika bermain di Liga Champions, Ferran Jutgla lebih sering berada di posisi penyerang tengah. Namun yang ia lakukan bukan hanya mencetak gol, melainkan berperan dalam distribusi bola. Tak ayal, Jutgla sudah melakukan 58 umpan sukses dan 79 percobaan di Liga Champions. Akurasi umpannya juga lumayan tinggi, yaitu 72,5%. Ferran Jutgla juga rajin mengcover ruang ketika bermain di Liga Champions. Jika di rata-rata ia sudah mengcover 8,36 km area per laga. Singkatnya, Ferran Jutgla punya daya jelajah yang tinggi. Ketajaman, fleksibilitas, dan akurasi umpan yang luar biasa. Jutgla menjadi sosok kunci di klub Brugge. Wajar apabila Arsenal yang sedang keranjingan pemain muda tertarik memboyong Ferran Jutgla. Sementara itu Barcelona sepertinya sedang menanti jatah 10%-nya.